KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo untuk kasus eksportir benih lobster atau benur. Ekspor benih lobster memang sempat menjadi perdebatan hangat antara Edi Prabowo dengan Menteri KKP yang lama, Susi Pujiastuti. Susi Pujiastuti melarang ekspor benih lobster ini. Ya, sementara pemirsa Edi Prabowo mencabut larangan ekspor benih lobster disertai dengan sejumlah ketentuan. Antara lain eksportir harus melakukan pembudidayaan, kemudian kuota dan lokasi penangkapan harus sesuai dengan aturan dan juga benih lobster didapat dari nelayan kecil. Lantas mengapa Menteri KKP tersandung proses penetapan calon eksportir benih lobster? Pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami sejumlah narasumber. Ada politikus Partai Gelora yang juga merupakan pebisnis lobster, yaitu ada Bang Fahri Hamzah, kemudian ada Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim, yaitu ada Pak Abdul Halim, kemudian juga ada peneliti ICW Mas Tama Langkun. Selamat sore Bapak-bapak semua. Selamat sore, Mbak Tita. Ya. Selamat sore. Ya, pertama saya ingin ke Mas Tama terlebih dahulu. Dalam soal penetapan ataupun penangkapan Menteri KKP ini yang dilakukan oleh KPK, apakah memang bisa kita katakan bahwa ekspor lobster ini memang rawan untuk terjadi katakanlah kecurangan-kecurangan di sana? Ya, yang pertama tentu kita harus menunggu dulu ya. KPK belum memberikan informasi yang resmi. Kira-kira perihal perkara apa yang kemudian menjadi dasar pemeriksaan bagi Pak Menteri. Itu satu yang kita perlu dudukan dulu. Nah, berikutnya terkait dengan pertanyaan tadi misalnya soal ekspor dan lain sebagainya. Tentu saja kalau kita menyaksikan pemberitaan itu dalam beberapa hari terakhir, itu juga kan diulas ya oleh salah satu media gitu ya, yang kemudian menjelaskan dengan sangat terperinci apa yang terjadi. Nah, selain itu pun juga ICW sebagai lembaga masyarakat sipil, kita juga mendapatkan beberapa informasi ya yang ini disampaikan oleh pelapor lah kira-kira begitu. Jadi informasi-informasi tersebut itu seputar soal bagaimana kemudian proses ekspor dari mulai penentuan kuota dan lain sebagainya itu memiliki sejumlah catatan. Jadi memang kita masih belum bisa memastikan kira-kira Pak Menteri ini diperiksa untuk perkara yang mana. Nah itu yang kemudian memang harus kita lihat terlebih dahulu. Mas Tama, tapi Anda melihat bagaimana posisinya ketika peraturan kan sudah ada ini Mas, Permen nomor 12 tahun 2020 ketika Menteri membuka keran ekspor ini. Tapi modus korupsinya ini posisinya Mas Tama? Betul. Analisa Anda? Nah ini yang kita kan kemudian masih dalam tahap pengumpulan informasi ya. Jadi informasi masih dikumpulkan, kita masih menelusuri informasi dari masyarakat, dari pelapor. Tiba-tiba pagi ini kita dikejutkan ya dengan dibawanya Pak Menteri ke gedung KPK untuk diperiksa. Nah, kalau bicara soal bagaimana atau apa yang terjadi sesuai dengan pertanyaan tadi, tentu saja kita harus melihat memang ada pergeseran yang tadinya dilarang, sekarang dicabut, jadi diperbolehkan. Nah, dalam konteks itu kan tentu saja ada beberapa tahapan-tahapan yang perlu kita lihat. Karena pada umumnya dalam konteks ekspor maupun impor ya hal pertama yang kita harus lihat kan bagaimana penentuannya, siapa yang berhak, bagaimana perusahaannya, bagaimana hal-hal lainnya yang perlu dipertimbangkan. Kemudian setelah bicara soal bagaimana penentuan kuotanya, baru kita bicara soal bagaimana proses pengirimannya. Itu yang semua masih menjadi tanda tanya kita semua ya. Kemudian kita perlu lihat. Oke, baik. Nah sekarang saya ingin ke pengamat sektor kelautan, ke Mas Abdul Halim. Begini, Anda sebagai orang yang mungkin melihat langsung, menyaksikan langsung atau juga mendapatkan laporan, sebetulnya bagaimana sih duduk perkaranya ketika di lapangan, ketika diperbolehkan untuk mengekspor benur ini seperti apa? Apakah memang banyak sekali potensi-potensi pelanggaran? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Tita. Paling tidak ada 4 hal. Kenapa kemudian Permen 12 tahun 2020 ini pada ujungnya hari ini menimbulkan persoalan yang krusial gitu ya, berkenaan dengan tertangkapnya Pak Menteri Kelautan Perikanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam catatan kami di Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan paling tidak ada 4 hal tadi. Yang pertama adalah penentuan kuota dan lokasi pengambilan benur lobster itu ditentukan berdasarkan hasil kajian dari Komisi Nasional Pendidikan. Baik, Mas Abdul Halim, nanti audionya akan kami coba perbaiki kembali karena sejauh ini masih ada gangguan audio. Kita ke Bang Fahri dulu. Baik. Ya, gimana? Baik. Nanti Mas Abdul Halim kami lanjutkan kembali. Kita ke Bang Fahri Hamzah. Bang Fahri Hamzah, Ya. Bang Fahri Hamzah merupakan jelas banget Bang Fahri Hamzah, suara Anda jelas sekali. Anda sebagai pebisnis lobster dan juga turun langsung ke lapangan, bagaimana Anda melihat untuk kasus Menteri Edi Prabowo yang ditangkap ini? Pengalaman Anda seperti apa yang sudah bergerak di bisnis ini? Halo. Ya, Bang Fahri.
Ya, suara saya gimana? Kedengeran? Jelas, Bang Fahri. Baik, jadi begini, dari lapangan niat untuk menghidupkan pelehan nelayan untuk mengusahakan penangkapan benur itu sesuatu yang diterima, ditangkap, dan disambut gembira oleh rakyat. Jadi soal kebijakannya itu tidak ada yang salah, nggak boleh kita anggap salah semuanya. Ini buat rakyat ya. Waktu itu saya sebagai pengusaha juga melihat waktu datang bertemu dengan masyarakat bahwa ini pemerintah melakukan membolehkan penangkapan benur ini, gimana mereka menyambut gembira, apalagi sekarang dalam keadaan krisis kan, alternatif sumber kehidupan orang kan terbatas, daripada kemudian orang dikriminalisasi, lebih baik dilegalkan. Jadi ini kebijakan tidak ada yang salah. Nah, saya sendiri mengurus izin cukup lama karena item yang diurus dalam izin itu kira-kira 30-an item. Saya mulai izin itu sekitar bulan Maret, saya mendapat izin bulan Juli. Nah, mulai operasi saya kirim tanggal 16 Juli, lalu 19 Juli. 2 kali kirim saya rugi cukup besar. Nah, sebagai pengusaha baru, saya nggak kuat kalau rugi terus. Akhirnya saya hentikan. Jadi sejak Juli, Agustus, September, Oktober, November, sampai sekarang itu saya nggak operasional lagi karena rugi. Nah, saya dengan teman-teman melakukan analisis terhadap kenapa kita rugi. Ya memang ada banyak masalah. Tapi di sini yang rugi sebenarnya bukan rakyat. Lebih banyak yang rugi adalah pengusahanya. Dugaan saya, rugi pengusaha-pengusaha tertentu itulah yang kemudian mengatur supaya tidak rugi, terjadilah monopoli. Ini kemungkinan ya, saya nggak mau masuk ke wilayah politik dan hukumnya. Saya adalah orang bisnis, tapi saya kemudian menghentikan bisnis itu karena dalam 2 kali proses saya rugi dan nggak kuat untuk diteruskan. Gitu aja posisi saya. Oke, ini juga cukup menarik Bang Fahri untuk kita bahas. Oke, ada sebuah fakta soal kerugian yang harus ditanggung sehingga terpaksa stop begitu ya Bang Fahri ya. Tapi kita ingin tahu, tadi ternyata untuk dapat perizinannya saja butuh waktu yang cukup panjang. Nah, kita boleh tahu nggak prosedur mekanisme perizinannya seperti apa waktu itu yang Bang Fahri hadapi, yang Bang Fahri jalani beberapa bulan yang lalu. Tapi nanti dijawab ya Bang ya, usai jeda berikut, kami kembali sesaat lagi.